Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darain amin. Faslun. Adapun satu pasal kitab silih khilqati dalam perincian bentuk atau penciptaan Allah ya. Bentuk khilqati bani Adama, penciptaan atau bentuk manusia. Bani Adamnya saya arti manusia aja ya, biar gampang. Manusia li'annaha karena sesungguhnya tafsir khilqah ya, perincian dari pembentukan manusia ya, Bani Adam itu miftahu kunci, itu miftahu ma'rifati, kuncinya ma'rifah pengetahuan, as-sifatil ilahiyati sifat ketuhanan, sifat ketuhanan. Wa huwa adapun dia ya maksudnya mengetahui sifat ketuhanan itu ilmu syarifun, ilmu yang mulia, ilmu syarifun yang mulia. Wadzalika dan dengan demikian itu ma'rifatu ajaibil qalbi, pengetahuan tentang keajaiban ajaibis sonai, ma'rifatu ajaibis sonai, pengetahuan tentang keajaiban ciptaan-ciptaan al-ilahiyati yang bangsa ketuhanan, al-ilahiyati yang bangsa ketuhanan. Wa ma'rifatu izamillahi dan pengetahuan keagungan Allah, pengetahuan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudrati dan kekuasaan Allah, wa huwa adapun ilmu ini itu mukhtasaru ma'rifatil qalbi. Mukhtasar itu ringkasan pengetahuan qalbu, ringkasan pengetahuan qalbu. Wa huwa adapun ilmu ini itu ilmu syarifun yang mulia. Wa huwa adapun ilmu ini itu syarif, itu ilmu syarifun yang mulia. Idh huwa ma'rifatu, sebab membahas tentang ma'rifah, tentang pengetahuan ya, ma'rifah itu pengetahuan, tentang pengetahuan as-sana'i, tentang ciptaan-ciptaan al-ilahiyati yang bangsa ketuhanan, Li'anna nafsa karena sesungguhnya jiwa itu kalfarosi seperti kuda, wal aqlu sedangkan akal itu karokibi seperti penunggangnya. Apa itu namanya? Penunggang kuda di mana deh? Joki. Motor juga joki ya? Joki.
Rezeki. Wajima'uhuma dan berkumpul keduanya, umumnya rujuknya ke faras dan rokib, ya, kuda dan penunggang kuda. Berkumpul keduanya itu al-farisu. Ya, istilah ini ya, kalimat al-farisu itu artinya penunggang kuda. Penunggang kuda itu al-farisu, penunggang kuda. Jadi apa yang kemarin saya sebutin gitu ya, ini hampir mirip sama yang kemarin. Jadi akal itu seperti penunggangnya, sedangkan nafsu itu jiwa sebagai kudanya. Kita nggak bisa nyebut penunggang kuda tanpa ada kata kuda atau tanpa ada penunggang, gitu ya. Jadi dalam istilah bahasa, misalnya kita sebut penunggang kuda, gitu ya. Kita sebut istilah penunggang kuda, maka terbayang di otak kita itu seseorang yang sedang naiki kuda, ya nggak? Itu jelas ya. Kita nyebut penunggang kuda, maka terbayang di otak kita ada seseorang yang sedang menaiki kuda, jelas ya. Nggak bisa kita sebut penunggang doang. Tuh orang nggak bisa kita sebut penunggang. Nggak bisa, sebab bisa jadi yang ditunggangi adalah motor. Maka kan berubah, bukan jadi penunggang kuda lagi, penunggang motor. Atau misalnya apa namanya, ya macam-macam lah yang bisa ditunggangi lah ya. Ya apa namanya, misalnya mobil, jadi supir mobil. Tapi kalau kita bilang penunggang kuda, otak kita secara akliah ya kita udah paham bahwa ada seseorang yang sedang berada di atas kuda. Nah itu udah penunggang kuda. Nggak bisa dipisahin kudanya doang, nggak bisa dipisahin penunggangnya doang. Andai kata ada kuda jalan, dia di jalan sendirian, kuda nggak ditunggangi, kita nggak bisa disebut itu penunggang kuda, nggak bisa. Atau sebaliknya ada orang jalan kaki nggak naik kuda, itu penunggang kuda, nggak bisa. Paham ya? Nah itu sama seperti akal dan nafas, jiwa. Nggak bisa akal kita berpisah sama nafas, nggak bisa. Atau sebaliknya nafas berpisah sama akal, nggak bisa. Sebab itu sinkron dua-duanya itu untuk mendapatkan makrifat tentang sifat-sifat ketuhanan ya, sifat-sifat ilahiyah yang Allah berikan dari sonai itu ciptaan-ciptaan. Jadi dengan jiwa tersebut ya, ada instruksi dari akal untuk memikirkan tentang kehebatan kekuasaan Allah. Makanya ini saya kasih gambaran ya. Jadi ilmu untuk ma'rifatullah itu, ini masih bersambung dengan bahasanya kemarin ya. Jadi pengetahuan tentang kesempurnaan Allah yang pertama. Terus yang kedua pengetahuan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Jadi yang pertama kesempurnaan Allah dulu, kita harus pahami, kita harus belajar ya, tentang kesempurnaan Allah, zat Allah. Yang kedua pengetahuan tentang kesempurnaan ilmu Allah, bahwa Allah menitipkan ilmu kepada kita tuh manusia itu cuma seperti setetes dari lautan gitu ya. Ibaratnya sama Nabi begitu. Jadi ada lautan, diambil nih air, terus diambil dari air tersebut setetes jatuh tuh. Lautan kita ambil, setetes jatuh. Nah, yang setetes itu adalah ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Sedangkan lautan itu ibaratnya ilmunya Allah. Nah, kesempurnaan itu harus kita ketahui dari itu. Nah, terus yang ketiga baru pengetahuan tentang rahmat dan inayah Allah, bahwa dengan kesempurnaan Allah, dengan kesempurnaan ilmunya Allah juga manusia diberikan rahmat, ya, diberikan inayah. Inayah itu pertolongan. Ya tentunya berikut dengan taufiknya, berikut hidayahnya, gitu ya, dan seterusnya. Nah setelah kita mengetahui ini, ya tentunya ini proses ya, proses dalam belajar. Setelah kita mengetahui ini, maka nanti akan kita ketahui juga ya pengetahuan tentang kehebatan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk. Nah, yang disebut dengan sonai sifatil ilahiyah. Jadi karya-karya Allah, cipta-ciptaan Allah yang bisa kita lihat sebagai bentuk dari penerapan pengetahuan ilmu tentang Allah itu sendiri. Nah, dari situ maka nanti akan lahir. Nah, ini akan lahir kesadaran jiwa, akan lahir pengendalian diri, akan lahir ketenangan kolbu, ini yang udah pernah kita bahas semua ini. Terus lahir semangat dalam mujahadah. Ya, yang usaha kerja semangat, ngumpulin duit misalnya buat pergi haji, buat beli mukena, buat beli korban dan sebagainya, beli gamis dan sebagainya. Nah, itu semangat dalam mujahadah untuk menggapai ridho Allah. Nah, dari sini baru nanti kemudian lahirnya kebahagiaan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan dunia itu ya relatif tadi. Kita sebagai penunggang kuda bisa sinkron enggak?
akal sama jiwa bisa sinkron nggak? Kalau akal sama jiwa nggak bisa sinkron, ya nggak bakal dapat ini semua. Jadi kunci pertamanya itu makanya disebut ilmu agung, ilmu yang besar ini maksudnya adalah karena nggak semua orang bisa memahami itu. Ya nggak usah jauh-jauh. Orang semua bisa tahu bahwa dia bakal mati. Semua orang pasti kalau ditanya, kamu bakal mati nggak? Pasti dia bilang, saya bakal mati. Kamu bakal mati nggak? Saya pasti bakal mati. Tapi dia nggak punya ilmu tentang bakal mati itu. Kalau ditanya mah pasti ngomong begitu. Tapi dia kagak sholat. Berarti kan dia nggak punya ilmu tentang bakal mati. Ntar puasa nih, malah lepas-lepas ngerokok tengah jalan, makan di warteg. Wartegnya ditutupin, kakinya kelihatan gitu kan. Berarti kan dia nggak punya ilmu untuk mendapatkan apa tadi? Iya. Ya kenapa? Karena dia cuma bisa sebatas bibir. Kalau sebatas bibir dong mah, ya gampang itu mas. Tapi mengilmukan gitu, mengilmukan kesolehan itu yang susah. Teman-teman sholat gampang. Tapi mengilmukan sholat itu lebih, tapi susah, nggak segampang teman-teman sholat. Ya. Teman-teman puasa nih, gampang bang puasa bang, menahan lapar, nahan haus ya, sampai dari subuh sampai maghrib. Tapi mengilmukan puasa itu yang susah. Mengilmukan puasa dalam arti gimana? Gimana caranya supaya puasa saya kagak batal secara fikih, tidak juga batal secara tasawuf. Karena kebanyakan orang bisa menahan diri dari batal secara fikih, tapi nggak bisa menahan diri dari batal secara tasawuf. Batal secara tasawuf apa? Ngomongin orang. Ya, puasanya kagak batal, tapi secara tasawuf pahala puasanya berkurang. Jadi dulu guru saya ibaratin begini, ya namanya bocah ya. Kita diibaratin ini. Ibaratnya Allah tuh ngasih kita pahala modal 10. Ya, puasa kita dikasih modal 10. Jadi pahala kita tuh kalau utuh berhasil dari subuh sampai maghrib itu kita dapat 10 poin. Adilalanya dalam perjalanan puasa dari pagi dari subuh sampai maghrib itu kita ngomongin orang sekali, maka hilang poinnya 1. Kita ngebohongin orang, hilang poinnya 2. Ya, terus satu lagi kita nyakitin satu orang, poinnya hilang 3. Maki-maki orang hilang 4. Dengki sama orang hilang 5. Terus aja. Akhirnya sampai maghrib ya, dari subuh sampai maghrib hilang poin-poin puasa itu karena akhlak buruk kita. Nah maka secara fikih dia nggak masalah, ya sah aja puasanya. Tapi secara tasawuf puasanya nggak sah, batal semuanya. Nah ini yang sering orang lupa ya. Nah itu kan berarti perlu ilmu dalam hal untuk menjaga nafsu, menjaga amarah, menjaga otak untuk tidak ngejelekin orang, berpikir untuk dengki kepada orang dan sebagainya. Nah itu satu setel sama nafas. Nah itu yang disebut dengan penunggang kuda. Kita nggak bisa nyebut penunggangnya doang, kita juga nggak bisa nyebut kudanya doang. Begitu juga dengan nafas ya, jiwa dengan akal. Kita nggak bisa manfaatin nafas doang, kita juga nggak bisa manfaatin akal doang, karena dua-duanya sinkron. Waman lam ya'rif, maka waman dan siapa orang lam ya'rif yang tidak mengetahui, lam ya'rif yang tidak mengetahui nafsahu akan jiwanya. Waman siapa orang lam ya'rif yang tidak mengetahui nafsahu akan jiwanya, wahuwa namun dia itu yadda'i mengaku-ngaku, itu yadda'i mengaku-ngaku ma'rifata ghairihi mengetahui akan selainnya. Ya selain dia, yang mengetahui orang lain, maksudnya gitu. Bahwa maka orang tersebut, bahwa maka adapun siman orang tersebut itu karojuli seperti seseorang, itu karojuli seperti seseorang al-muflisi yang bangkrut, al-muflisi yang bangkrut, alladzi laisa yang tidak ada, alladzi laisa yang tidak ada lahu baginya, ya maksudnya kagak punya, ya kagak memiliki apa to'amun makanan, apa to'amun makanan linafsihi untuk dirinya sendiri, linafsihi untuk dirinya sendiri, wahuwa namun dia, wahuwa namun dia, ya orang yang bangkrut itu yadda'i mengaku,
itu yadai mengaku annahu sesungguhnya dia itu yakutu faqara al-madinati memberi makan orang-orang fakir satu kota, memberi makan orang-orang miskin atau orang-orang fakir satu kota. Fahada maka adapun perbuatan ini boleh juga itu muhalun mustahil. Jadi andai kata ada orang ya yang dia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, dari mana dia berasal, kan kita udah pelajarin ya. Nah makanya ntar diulang-ulang lagi. Karena jujur waktu saya pertama belajar kimia organisasi nggak langsung paham. Pertama bahasanya susah ya, istilahnya banyak dan sebagainya. Dan saat itu saya masih pemula, ya kayak teman-teman nih. Nah, makanya kalau bisa ntar belajar lagi, diulang-ulang lagi. Maksudnya apa? Makanya di sini pentingnya kita mengetahui jiwa kita di situ. Ya, jadi kan waktu itu ada qaul, ya, walaupun menurut Imam Ghazali itu adalah hadis ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu kaidah tuh harus teman-teman pegang. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man barang siapa arafa yang mengetahui nafsahu dirinya sendiri, faqad maka sesungguhnya dia arafa mengetahui rabbahu Tuhannya. Jadi kalau kita mau mengetahui Allah, tahuin dulu diri kita sendiri. Dari mana kita dari tetes mani kan dan sebagainya, dijualnya kagak laku. Ya, sama minyak tanah lakuan mana? Minyak tanah seliter dijual 1.000 cepet. Sperma mani seliter dikasih juga ogah orang. Buat apa sih kan gitu? Itu saking hinanya tuh. Itu saking hinanya kan. Dari mana kita diciptakan, kemana kita akan kembali kepada Allah gitu ya dan sebagainya. Nah itu teman-teman harus tahu. Nah kalau andai kata ada orang yang nggak tahu tentang diri dia nggak tahu siapa dia, dari apa dia diciptakan, apa tugasnya di muka bumi ini, lalu kepada siapa dia akan kembali dan sebagainya. Dia nggak tahu inti dari kehidupan yang dia jalani. Lalu dia mengaku bahwa saya tahu orang lain. Wah kamu nih orangnya begini. Oh kamu tuh orangnya begitu. Oh kamu sifatnya begini. Maka orang tersebut sama seperti orang yang muflis. Orang yang bangkrut, dia nggak punya duit apa-apa, terus dia mengaku bahwa sayalah yang memberi makan orang kota ini. Paham nggak sih? Berarti maksudnya apa? Gila. Bangkrut gak punya duit, terus dia bilang, sayalah yang memberikan makanan fuqara fil Madinah. Dalam kota ini saya masih makan semua. Padahal orang tahu dia bangkrut, dia gak punya duit. Berarti orang kayak gitu gila atau stres? Dua-duanya, ya kan? Nah ini sama, teman-teman nggak mengerti tentang jiwa kita, diri kita sendiri kita tidak paham. Tapi kita, wah lu mau orangnya kayak begini, sosokan nebak orang lain. Dan zaman sekarang banyak orang kayak gitu. Punya teman, punya sahabat gitu ya, nyakitin hati, wah kamu mau orangnya begini sifatnya. Seakan-akan kita kayak wali, bisa nebak sifat orang. Ya ini kayak begini-gini, ya secara nggak langsung sebetulnya berarti kita nggak paham tentang ilmu ini, pengetahuan tentang kesempurnaan Allah. Karena nggak mungkin orang bisa mengetahui orang lain kalau dirinya sendiri tidak tahu. Kan begitu logikanya. Kalau orang lain dia tidak tahu, apalagi Allah. Rujuknya ke situ, larinya ke situ gitu. Kalau kita mengetahui diri kita sendiri, insya Allah nebak orang gampang nebak orang. Bahkan mungkin nggak perlu pakai pelajaran psikologi. Saya sampai sekarang bisa nebak orang dan alhamdulillah sampai detik ini pas mulu. Ya bukannya takabur, bukan, tapi saya nggak belajar, belajar sih ada juga pelajaran, tapi nggak sedetail orang-orang yang belajar psikologi gitu. Tapi saya juga tahu karakter orang. Oh ini orang begini nih karakternya, oh ini orang begini nih. Oh yang ini cocoknya diginiin, oh yang ini cocoknya diginiin. Saya bisa tahu, dan itu nggak perlu pakai perdukunan, nggak perlu pakai wiritan gitu ya, nggak perlu pakai ijazah amalan begini-begini untuk mengetahui karakter seseorang, nggak perlu. Cukup dengan pertama mengetahui diri kita sendiri. Karena di dalam kita ini, di dalam diri kita itu jutaan bahkan miliaran ajaibul alam yang Allah ciptakan dalam diri kita. Ada nafsu marah, ada nafsu begini, nafsu begitu, syahwat begini, syahwat begitu. Dengan begitu kita bakal mengenal orang lain gampang. Orang-orang lain sama kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia, sama-sama dibikin dari sperma, ya kan? Sama-sama
dari setetes mani yang hina, sama-sama ditugaskan Allah sebagai khalifatul fil ard, ya kan? Untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beribadah dan sebagainya. Sama semuanya. Gampang, nebak orang itu gampang. Gak perlu pakai ilmu indigo. Gak pakai ilmu, wah indigo nih orang. Gak perlu. Dan ini penting sebetulnya buat ilmu psikologi ini penting buat teman-teman di masa depan. Ya ini buat berlaku di semua aspek ya. Kalau buat yang kerja biar nggak gampang dikecewain sama rekanan kerja, kan gitu. Buat yang usaha biar gampang nggak ditipu orang ya, dia bisa nebak gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya kan gampang ditipu. Ya, akhirnya dagang usaha rugi bu, ya kan? Gagal bu, apa gagal. Ya karena dia nggak punya ilmunya sih gitu. Dan itu nggak perlu dipelajari secara detail, cukup mengetahui diri kita sendiri. Dengan begitu kita akan mengetahui Allah. Kan logikanya gini, kalau Allah aja kita paham, apa lagi makhluknya? Kan gitu, Allah yang lebih besar, Allah yang menciptakan makhluk. Kalau kita paham apa kemauan Allah, kita paham apa tentang rahmat Allah, kita paham tentang segala kehebatan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya, apalagi makhluknya. Kan gitu. Nah sekarang kalau ada orang kagak kenal dirinya sendiri, kagak paham tentang dirinya sendiri, terus dia mengaku kenal orang lain, ya mustahil. Apalagi dia mengaku kenal Allah, sangat-sangat mustahil. Makanya diibaratkan Imam Ghazali seperti orang yang bangkrut, ya. Dia bangkrut kemudian dia mengaku bahwa sayalah yang memberi makan orang fakir satu kota. Ya gila, orang kayak gitu mah gak usah dipercaya. Gitu. Nah makanya sekarang fenomena sekarang kayak gini gimana ya? Jangan percaya ada orang kayak gitu. Beda lagi kalau wali ya, kalau wali tuh banyak wali tuh ada orang, ya emang dia kagak kenal kehidupan. Ya, nggak kenal kehidupan banyak sampai sekarang tuh kiai-kiai, habaib, ulama-ulama yang beliau menyendiri ya. Tapi banyak aja yang datengin, ada pejabat datang, ya ada orang yang mau urusan politik gitu ya, dia datang minta doa, dia didoain. Ada juga yang ditolak. Ya karena memang saking bersihnya hati-hati beliau, ulama-ulama soleh tersebut ya, wali-wali tersebut, maka bisa nebak. Ada satu kisah ya. Dulu Kiai saya pernah cerita, ya salah satu ulama sepuh juga di daerah Jombang waktu itu. Waktu itu lagi musim pas lagi reformasi kan partai banyak tuh ya, sampai 30 tuh berapa gitu, pokoknya banyak lah. Kalau dibuka sampai kertas koran ya. Kalau yang tua-tua tahu tuh ngalamin tuh, saya ngalamin soalnya. Pertama kali pilpres, pilkada, pilek selama digabungin jadi satu. Itu ulama tersebut ya, kiai tersebut sampai didatangin orang-orang yang ya bisa dibilang tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh nasional. Ya tentu kepinginannya nggak jauh namanya tokoh ya kan, pengen jadi pejabat, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri dan sebagainya. Nah di antara mereka ini cerita kiai saya sendiri, karena kebetulan kiai saya waktu itu almarhum lagi main ke tempat beliau. Itu datang kepada orang tersebut ya, satu tokoh yang dia pengen nyalonin sebagai di atas ibu bupati ya, gubernur. Nah gubernur, dia pengen nyalonin sebagai gubernur. Dia datang ke kiai tersebut, kebetulan kiai saya lagi ada di situ, emang teman dekat juga, silaturahim. Itu bawa dia sekoper, datang ke situ terus dibuka kopernya depan dia. Nah kiai mohon doain saya supaya saya bisa maju ke jalur gubernur. Saya pengen jadi gubernur Jawa Timur. Saat itu Jawa Timur. Nih, dibawain dia koper. Dan itu santrinya ngeliat. Nah terus, ya udah, gitu doang dia kagak doain. Tuh kiai kagak doain. Ya udah, gitu aja dong. Ya udah. Lalu dia pamit, ya biasa dia ngopi ngerokok, pamit pulang. Itu kemudian kopernya ditutup, dipanggil pembantunya, ya santri juga. Ya kalau di sana kan pembantu santri juga. Dipanggil pembantunya, santrinya, salah satu santrinya, disuruh pegang. Ini koper buang ke tempat sampah. Santrinya kaget karena tadi ngeliat ya, sampai santri tetap aja ya kan. Ya, saya juga sering gitu soalnya kadang-kadang ngintip. Ya ngapain gitu. Itu dia tahu itu ada duit di dalam koper itu. Dia megangnya itu gemeteran, duit sekoper. Ini bener nih Kiai. Dalam hati dia ngomong itu. Ya buang aja. Berangkat dia tuh pelan-pelan, dilempar tuh. Dia nggak berani buka. Santri zaman dulu begitu ya, nggak kayak sekarang. Tahu dia sekoper langsung masuk ke kamar ya kan. Ini dia itu diambil, kemudian dibawalah ke kopernya diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kalau di pondok tuh
apa ya mungkin di Jawa teman-teman atau di Sunda ya, orang zaman dulu tuh kalau bikin tempat sampah kan bikin lubang. Nah, terus ditaruh di dalam. Ya, taruh di dalam, terus kalau udah banyak dibakar, ya gitu. Nah, itu ditaruh di situ. Itu pas dilempar ke situ tuh redongar itu tuh. Rela-rela ratusan santri ini duit semua ini dilempar tuh di situ. Terus dia mikirin, diambil jangan. Tapi udah telanjur dilempar kan? Diambil jangan. Oh, usah deh. Jalan, balik lagi. Masih ada nggak? Itu benar, itu santri ini cerita sendiri kemudian ya. Nah, singkat cerita, malamnya, kan santri yang lain nggak tahu. Yang tahu kan dia doang. Malamnya dia punya niatan untuk ngambil tuh koper. Pikir-pikir ambil aja itu duit ya kan, sayang ya kan, dibuang gitu aja. Berangkatlah si santri tersebut ke lubang tadi pembuangan sampah itu, terus dia turun. Terus ketika dibuka, koper tersebut dibuka, itu isinya daun semua. Pas dibuka, itu daun semua. Padahal dia hakul yakin dari sore dia ngebuang itu sampai malam, sampai habis sisa nggak ada satupun orang yang di situ. Dibuka kopernya, isinya daun semua. Dan paling kagetnya lagi, ketika dia lihat sekeliling sampah, kan sampah nih, karena tempat sampah, sekeliling sampah itu ular, jadi ular semua. Sekeliling tempat sampah itu jadi ular semua. Dia langsung naik ke atas, lari masuk ke dalam kiai, minta ampun, minta maaf. Terus kiainya cerita, bilang, itulah perumpamaan orang-orang yang hubud dunia, orang yang senang sama dunia. Tadi orang yang datang itu dia bawa harta nggak halal. Terus yang kedua, kamu terlalu cinta. Nah, ini balasannya. Jadiin pelajaran. Ya, jadiin pelajaran buat kamu. Nah, ini salah satu karomah. Salah satu karomah kiai. Itu kiai emang nggak kenal medsos, nggak bisa WA-WA-an, SMS-an enggak. Emang benar-benar hidupnya terpencil. Benar-benar terpencil. Banyak lah kiai habaib, ulama-ulama yang punya karomah seperti itu. Nggak sedikit. Ya. Makanya seperti yang kemarin, wajib buat kita percaya. Kita wajib percaya. Nah kalau yang zaman sekarang gimana ya? Maaf. Nggak semua tapi ya. Nggak semua. Maaf sekarang tuh kita nggak bisa nebak secara mudah. Kalau zaman dulu kita nebak wali itu gampang. Pokoknya dia nggak hubud dunia ya, nggak cinta dunia, dia menyendiri dan sebagainya itu udah wali ya. Kalau sekarang susah. Kenapa susah? Karena sekarang ya teknologinya udah beda kayak zaman dulu. Dibilang wali, tahu-tahu YouTubean. Ya. Dibilang wali, tahu-tahu ya mainin Instagram dan sebagainya. Kita nggak bisa nebak gitu, beda sama zaman dulu. Bukan berarti yang main Instagram, YouTubean nggak jadi wali ya, belum tentu juga. Nggak, maksudnya dalam hal ini agak susah kita nebaknya dibandingin zaman dulu. Sebab keduniawian zaman dulu itu benar-benar tampak buat seseorang dibandingin sama keduniawian sekarang. Nah makanya tadi saya sampaikan, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, apalagi wali-wali Allah itu, bukan berarti dia itu nggak mewah, enggak. Banyak ya yang mewah, habaib yang zaman dulu mewah, tapi dia nggak menempatkan kemewahan itu di dalam kolbunya. Kayak Hamid Pasuruan ya, beliau itu saat itu beliau salah satu ulama yang banyak dimintain doa. Ya, pejabat-pejabat negara waktu itu untuk pendeklarasian Indonesia ya, 17 Agustus. Itu Kiai Hamid Pasuruan itu cerita kiai saya dulu. Itu sebelum Bung Karno memerdekakan Indonesia pakai proklamasi itu ya, membacakan proklamasi itu, beliau dihadiahi mobil Mercy. Di tahun itu Mercy udah top, ya. Kiai mobilnya Mercy. Saat itu ya, sekarang orang udah banyak yang pakai Mercy. Saat itu orang pakai mobil aja udah hebat, apalagi mobilnya Mercy. Nah, satu ketika itu ada sahabat yang jalan, kiai juga datang ke rumah beliau, kawan ngobrol, ngopi biasa kayak kita. Terus dia bilang, enak ya jadi kiai dekat pejabat. Maksudnya dekat Bung Karno, enak ya jadi kiai dekat pejabat, apa-apa diturutin. Ini sampai dikasih mobil. Nah, Kiai Hamid Pasuruan kemudian mengajak salah satu sahabatnya itu, ya, kiai juga. Kamu pengen ngerasain enaknya naik mobil Mercy? Ayo ikut saya. Oke, ikut. Nah, kemudian sampai di mobil disuruh duduk di sampingnya tuh Kiai Hamid nyetir sendiri. Kamu duduk di sini, duduk di samping. Terus kemudian tiba-tiba Kiai Hamid bawa gelas. Ya, kayak gitu kan gitu. Terus dia si orang itu dikasih gelas. Pegang nih gelas. Dipegang dia. Terus ditaruh air kopi sampai penuh. Ya. Yang sekiranya dia goyang aja tetes aja. Terus Kiai Hamid bilang, ayo jalan-jalan. Tapi jangan sampai jatuh ya, tuh air ya. Berangkat. Keliling kota Pasuruan. Bahkan sampai mau ke arah Jawa Timur. Balik lagi. Itu tamunya itu, yang tadi Kiai itu juga, megang terus begini, sepanjang jalan.
Itu berapa jam bayangin itu. Saat itu belum aspal kayak sekarang ya. Teman-teman sekarang mah aspal lewat tol cepat. Itu waktu itu belum aspal, belum ini. Bisa teman-teman bayangin tuh megang air disaratin sama Kiai Hamid Pasuruan jangan sampai tumpah. Pegang begitu, padahal airnya penuh. Kopinya penuh. Sampai di rumah Kiai Hamid Pasuruan terus beliau bilang, turun di mobil, udah bawa sih. Udah dibuat pakai ngopi juga, ngopi. Gimana rasanya naik mobil? Apaan dari temannya? Kagak enak naik mobil. Kok nggak enak? Kalau saya tuh jagain gelas supaya kagak tumpah. Kayak dia tajam juga, dia takut. Saya jagain gelas supaya kagak tumpah. Gimana ngerasain enaknya naik mobil Mercy? Dibilang yang Kiai Hamid Pasuruan, itulah saya. Kamu kan ngeliatnya enaknya naik mobil Mercy, ya kan? Tapi kamu nggak ngeliat hati saya kemana. Saya dikasih mobil Mercy itu bukan berarti kemudian kolbu saya nyampe ke Mercy, enggak. Hati saya tetap ke umat. Maka saya nggak ngerasain nikmatnya naik mobil Mercy, nggak ngerasain nikmatnya punya mobil Mercy. Nggak pernah saya nikmatin itu. Karena hati saya, kolbu saya selalu ke umat, selalu ke pesantren, selalu ke jamaah. Itu kayak zaman dulu begitu. Walaupun difasilitasi dengan fasilitas yang luar biasa, ya. Tapi kewaliannya itu menunjukkan tingkat karomah beliau itu yang luar biasa. Ya, zaman sekarang tuh banyak wali-wali banyak juga, tapi kalau kata kiai saya nanti di akhir zaman itu sulit mencari wali-wali yang masyhur ya. Masyhur itu nggak kelihatan gitu ya. Sulit banget. Makanya jangan coba-coba kita ngeremehin seseorang karena bisa jadi si wali. Kita ngeremehin pedagang gitu ya. Kita beli sesuatu di jalan, pedagang tersebut kita beli terus karena kita kecewa kita maki-maki. Kita nggak tahu loh. Siapa tahu dia di rumah rajin tahajud, dia rajin sholat duha sebelum berangkat dagang dia duha dulu. Sholatnya nggak pernah putus jamaahnya. Ya kan malamnya dia riyadhah doa kepada Allah minta keselamatan untuk semua keluarganya, bahkan mungkin doa juga untuk orang-orang yang menjadi langganan dia. Sebab ada ulama-ulama itu yang doanya itu ya karena dia usaha ya, maka dia ngedoain juga pelanggannya. Coba Cang Kadam seumur-umur Cang sama dagang, masih dia sama dagang. Pernah nggak doain pelanggan? Paling doanya mudah-mudahan balik lagi. Iya enggak? Enggak, ini mah doanya bukan begitu. Ya Allah, jadikan pelanggan-pelanggan saya sehat semua, jadikan mereka taat ibadah kepada Engkau. Itu doanya. Jadi yang bikin kewaliannya itu ya dari jalur itu. Makanya pengusaha, pedagang itu bisa jadi wali begitu. Bukan dari jalur yang tirakat itu enggak, ya dari jalur dagangnya itu. Gitu. Nah makanya di sini saya sampaikan lagi ya, hati-hati ya buat teman-teman. Kalau belum banget tahu diri sendiri, jangan sok-sokan nebak orang lain. Apalagi jangan sok-sokan sampai nyalin orang lain. Karena namanya kolbu itu kagak bisa ditebak. Ya. Kolbu itu nggak bisa ditebak. Tapi kalau kita bisa tahu diri kita sendiri, ya tentunya lagi-lagi ini proses. Insya Allah teman-teman bisa nebak siapapun. Ya. Bisa karakter orang itu bisa ketahuan. Kenapa? Karena kita berpengalaman nebak diri kita sendiri. Kan hari ini ke situ. Nah kalau Allah aja kita paham, kemauan Allah kita paham, cara beribadah kepada Allah kita paham dan sebagainya, maka jangankan untuk nebak diri sendiri, nebak orang lain juga lebih mudah. Tapi kalau nggak bisa nebak diri sendiri, otomatis dia nggak bisa nebak orang lain. Dia nggak paham tentang orang lain. Kalau nggak paham tentang orang lain, apalagi dia memahami Allah, nggak bakal bisa. Dan kenikmatan tersebut itu ya, yang bagus itu puncaknya adalah ketika kita ma'rifatullah, mengetahui Allah, mencintai Allah, mahabbah dan sebagainya. Rasul, idza arafta, ketika mengenali kamu atau mengetahui kamu. Idza arafta, ketika mengetahui kamu hadzal izzata, akan kemuliaan ini, izzah kemuliaan. Akan kemuliaan ini, wasyarafa dan kehormatan, wasyarafa dan kehormatan, ya kemuliaan juga, syaraf itu juga mulia, hormat. Wal kamala dan kesempurnaan, wal kamala dan kesempurnaan, wal jamala dan keindahan, wal jamala dan keindahan, wal jalala dan keagungannya. Setelah kita mengetahui itu gimana? Badaan arafta, setelah menyadari kamu
Setelah menyadari kamu jauharul qalbi, akan intisari kolbu. Jauhar itu ya, intisari ya, esensi. Dulu saya artiin esensi. Akan intisari kolbu, annahu sesungguhnya kolbu itu jauharun. Intisari itu jauharun. Intisari azizun yang mulia. Azizun yang mulia, qad wuhiba yang telah diberikan. Qad wuhiba yang telah diberikan laka padamu, laka pada engkau. Wa ba'da dzalika, dan setelah yang tersebut, ya, setelah yang tersebut atau yang demikian, itu khofiyah ditarik kembali atau diambil kembali anka darimu. Nanti setelah kita ma'rifatul nafas, kita tahu ma'rifatul qalbi, tadi kesadaran jiwa, pengendalian diri, kesadaran qalbi. Nanti kita akan tahu apa yang akan kita tahu, khofiyah anka. Kita itu bakal ditemaniin lagi sama Allah. Ya, akan ditarik lagi, akan diambil lagi semua kemampuan yang kita miliki. Gitu ya. Fa illam tatlubuhu, maka jika tidak mencarinya, ya mencari jauharul qalbi, jauharul qalbi, ujungnya di atas. Jika tidak mencarinya, wa ghafalta, bahkan melupakannya, dan bahkan melupakannya atau melalaikannya, anhu dari kolbu, dari jauharul qalbu. Atau jika sebaliknya, gitu ya, maksudnya kita nggak mau nyari tentang mengetahui diri kita, mengetahui Allah dan sebagainya, justru malah kita lalai, hidup senang-senang aja, mumpung masih muda, puas-puasin aja, ya. Mati ngarepin masuk surga. Wa bayatahu, dan menghilangkannya, nggak ada keinginan kita untuk mencari balik gitu, mengetahui dengan sempurna, justru malah kita hilangin keinginan itu. Udah bodo amat ya. Karena maka adanya kamu, zalika dengan demikian, itu hasratan, ada penyesalan azimatan yang besar, alaika atas kamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Emang sekarang nggak nyesel, teman-teman santai main, puas-puasin, ntar puasa nggak usah puasa, yang penting sahur bangunin orang, berisik-berisikan, mainin beduk, ya puasa kagak, boleh nggak masalah, tapi ntar ingat ketika di dalam akhirat, ya hari-hari kiamat, kita akan nyesel, ternyata semuanya itu penting. Ya. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi ya? Karena dulu pernah kita sampaikan. Kenapa kok orang yang di dunianya beramal soleh dan sebagainya, berilmu itu belum tentu dibalas sama Allah ya. Satu, karena memang sifat kemurahan Allah itu ya. Yang waktu itu kita bahas ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, terus yang kedua, kemarin itu juga kita udah sempat bahas sebetulnya. Dunia ini kan fana ya. Dunia ini rusak. Dan dunia itu nggak bisa menampung ganjaran upah yang teman-teman lakukan atas kesolehan kita. Nggak bisa nampung. Jadi ada kata teman-teman sholat, itu ganjarannya luar biasa. Makanya dunia nggak bisa nampung. Dunia ini kita, nih alam yang kita itu nggak bisa nampung. Makanya itu dipersiapkan di akhirat. Ini biar teman-teman makin kuat lagi ya untuk mujahadah. Kenapa? Karena orang-orang sering minta ganti sama Allah dengan kehidupan dunia. Ya maaf, ada orang sholat duha. Lu kok sholat duha rajin banget? Ya, supaya rezeki lancar. Secara syariat nggak masalah ya, karena memang salah satu fadilah sholat duha adalah rezeki lancar. Rezeki ini dalam artian global ya, bisa duit, bisa kesehatan. Kalau yang belajar ya ilmu, itu juga rezeki dari Allah. Nah,
Yang jadi masalah ketika kita bicara syariat, gitu ya. Ketika kita itu tunjukkan, kita khususkan untuk duit, untuk materi, ya. Maka andai kata Allah mau balas, kamu minta rezeki dunia karena kamu melakukan sholat duha. Andai kata mau Allah balas, itu nggak bakal cukup dunia. Dengan sholat duha yang kita lakukan itu, andai kata Allah balas di dunia kesolehan kita dalam melaksanakan sholat duha itu, rezeki kita nggak bakal cukup, dibalas terus. Makanya Allah nggak mau balas. Entar aja di akhirat, gue kasih semua yang lo mau. Sama aja. Jadi jangan teman-teman punya perkiraan, gue sholat duha, rezeki gue gini-gini aja. Ya, gue sholat tahajud, ya gue begini-gini aja. Enggak, tetap nggak ada kecewanya lah kita. Ya. Nggak ada percumanya lah. Ketika kita melakukan satu ibadah, apalagi itu diiringi amal soleh, apalagi diiringi dengan ilmu, nggak ada percumanya. Tetap akan Allah balas. Dan balasnya itu dibalas di akhirat, karena di dunia nggak cukup buat dibalas. Kalau teman-teman punya pikiran, gue sholat duha supaya rezeki gue lancar. Kucing, kagak sholat duha, rezekinya lancar. Pernah gak kita punya pikiran kayak gitu? Kucing yang depan rumah teman-teman tuh, yang kalau iseng kadang-kadang dilemparin, ya, kalau lagi iseng orang zaman sekarang, kadang-kadang kalau tukang ayam dilemparin air panas, masih ada banget. Sekarang enggak, udah pada tobat sekarang. Oh, zaman dulu kucing-kucing sini pada buluk-buluk, dilemparin air panas dulu, ngambil nyolong ceker. Itu rival. Sekarang enggak, kucing sekarang bagus-bagus. Nah, itu coba teman-teman pikir. Itu kucing enggak pernah sholat duha, tapi rezekinya lancar gak? Ada aja rezekinya. Malah kucing itu salah satu binatang yang kagak pernah kelihatan kalau mati. Bandingin sama kecoa. Ya, bandingin sama tikus. Kalau pagi itu yang sering jalan pagi, ada aja tikus tabrakan korban. Korban kecelakaan ada aja. Tapi kucing jarang banget. Malah kalau secara rezeki nih, kucing gak pernah sholat duha. Kucing gak pernah sholat tahajud. Rezekinya lancar. Kenapa? Karena tetap dia itu statusnya makhluk Allah. Ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai gagal paham ya. Bukan kalau itu gak usah sholat duha. Bukan. Maksudnya kalau teman-teman ini maksud saya tuh biar teman-teman derajatnya naik gitu. Kalau orang-orang yang cuma punya pikiran syariat, gue sholat duha biar rezekinya aja, boleh, nggak ada masalah. Secara fikih nggak masalah. Ya. Tapi secara tasawuf itu bermasalah. Karena berarti teman-teman mengkonversikan, mengubah rezeki yang seharusnya didapatkan yang luar biasa di akhirat supaya Allah berikan segera di dunia. Makanya kiai-kiai sepuh tuh, saya sering nemenin kiai saya almarhum tuh kalau jalan-jalan kemana-mana gitu ya, terus sampai diagungin sama orang, diagung-agungin ya biasa ya sama kiai kan, ulama ya kan, diagung-agungin sama orang biasa itu. Itu sering ngobrol sama temennya. Ya kalau bahasa Jawanya, ntar cuma begini doang. Jangan-jangan cuma begini doang. Dulu saya gak paham, itu setiap ngobrol tuh gitu. Pernah saya pas lagi ngantarin sama kiai saya itu, ya. Itu orang kan biasanya kan kadang-kadang ya namanya kiai ya, kadang-kadang dikasih berkat, umumnya berkat kiai lah. Ini kebetulan ada salah satu pejabat yang hadir di situ. Padahal kiai saya nggak tahu kalau itu pejabat. Jadi salah satu undangan beliau hataman, ya beliau sendiri yang baca doa, mungkin itu ada sebagainya. Itu beliau nggak tahu kalau itu ada pejabat di situ karena masih ada hubungan famili yang punya hajat itu pada pejabat. Terus pejabatnya itu kemudian setelah selesai dia ngasih duit, dia ngomong sama saya ini pertama kalinya nih seumur umur, ya, seumur umur belum pernah saya dikasih duit sebanyak ini. Saya tanya emang berapa pakai 80 juta. Saat itu tahun 2002 atau 2003 ya. Karena ini orang punya usaha konveksi ya, konveksi ini bagus juga, dan dia lagi dalam rangka selamatkan konveksi yang ketiga. Jadi dia bikin konveksi baru yang ketiga. Nah ternyata dia punya saudara yang teman bisnisnya ini, ya bahasa kasarnya yang punya saham besar di situ. Itu kalau dihitung kalau kata saya sampai rumah itu kurang lebih 80 juta. Itu jadi menurut dia tuh bombastis ya. Karena tuh umur paling orang sedekah udah habis 100.000, 200.000. Ini 80 juta loh. Terus beliau ngomong sama temennya pas lagi cerita, pas lagi di rumah beliau besok-besokannya hari itu. Besok-besokannya beliau ngomong ada temennya. Ya entah jangan-jangan cuma begini doang ya. Dulu saya gak paham, jangan-jangan cuma begini doang. Maksudnya, pas saya belajar tasawuf saya paham. Maksudnya kiai itu jangan-jangan cuma begini doang, jangan-jangan cuma begini doang yang Allah berikan. Nanti di akhirat gak ada balasannya.
Kan kita ibadah minta sesuatu yang lebih dari Allah kan. Terus Allah balas, jangan-jangan cuma begini doang. Paham gak? Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i itu satu ketika ya, itu karena beliau kan ngajar di mana-mana ya. Kebetulan salah satu tempat beliau mengajar waktu masih di Baghdad ya, belum pindah ke Mesir. Beliau masih di Baghdad mengajar di Irak itu. Ada salah satu anak wali kota ya. Anak wali kota yang kebetulan di situ ikut mengaji sama beliau. Nah, saking senangnya si anak wali kota ini ya, belajar kepada seorang imam besar, Imam Syafi'i itu udah jadi imam besar. Ya. Kemudian setelah 1 tahun si anak ini mengajar kepada Imam Syafi'i ya, pulang ke rumah tiba-tiba Imam Syafi'i didatengin sama si anak wali kota itu. Kalau kita berjabat lah gitu ya. Datanglah si pejabat ini ke tempat Imam Syafi'i ya. Kemudian pejabat tersebut memberikan uang sebanyak 6.000 dinar. 4.000 dinar ya. Dalam kisah sahabat itu 4.000 dinar. 4.000 dinar Imam Syafi'i belum tahu kalau di kotak, kalau bagi kita di kotak itu duit 4.000 dinar. Imam Syafi'i nggak nolak, ini ada hadiah dari saya, namanya orang dikasih hadiah kan. Ya kayak saya dikasih ke teman-teman ya saya terima dan itu kaget ketika dilihat adalah duit sebanyak 4.000 dinar. Kata beliau, ini upah, ya ini upah selama kamu mengajar anak saya selama setahun. Tapi Imam Syafi'i nggak tahu kalau itu duit isi 4.000 dinar ya. Dia cuma iya aja, itu namanya pemberian orang. Paling isinya baju atau zaman dulu mah dipetiin kan gitu kan, paling isinya selimut ya, orang zaman dulu ya, lumrahnya gitu. Imam Syafi'i nggak menyangka kalau itu uang sebanyak 4.000 dinar. 4.000 dinar itu berapa duit sih? Kalau 1 dinarnya 6 juta aja. 4.000 berapa? 6 kali 4, 24. 24 miliar atau 240 miliar? Hah? Banyak lah pokoknya ya. Banyak lah ya. Pokoknya soalnya nggak kehitung itu. 24 miliar ya? Hah? Iya kan? Ya 6 kali 4 aja 24 udah. Tinggal tambahin nolnya itu. Itu bisa teman-teman bayangin loh. Dalam setahun aja dikasih sampai miliaran gitu. Tuh. Kiai mana yang dapat kayak gitu? Saking takutnya Imam Syafi'i ngeliat itu duit dibawa keluar sama Imam Syafi'i. Terus malam-malamnya dibagiin di pintu rumah orang. Saking ngerinya ngeliat duit itu. Duitnya dia bawa sama kotak-kotak terus dibagiin ke kampung-kampung dikasih. Ditaruh di pintu-pintu rumah orang. Ya udah orang miskin, orang di sini banyakin, orang kaya dikit. Sekuat kampung. Saking takutnya Imam Syafi'i ngeliat itu. Sampai cerita itu kemudian akhirnya orang tahu juga siapa yang sekampung tiba-tiba ngasih duit begini. Ada laporan bahwa Imam Syafi'i baru saja dapat uang sekian dinar dari salah satu pejabat karena mengajar anaknya itu. Maka kemudian ketika ditanya Imam Syafi'i, kenapa Imam kau lakukan itu? Bukan bagus buat menunjang dakwah kamu? Kata Imam Syafi'i, itu tadi jangan-jangan cuma ini doang yang Allah kasih kepada saya. Paham ini? Bukan dalam artian Imam Syafi'i ngarepin lebih, bukan. Jangan-jangan cuma dibahas di dunia begini doang. Nanti di akhirat kagak dapat apa-apa. Paham ini? Makanya di kitab Durratun Nasim tuh ya, Imam Ahmad bin Khobawi itu pernah menceritakan ada satu kisah. Ada orang hidup miskin, tapi suaminya ahli ibadah. Wah, udah sholat duhanya, sholat tahajudnya, jujur hidupnya. Wah, pokoknya cakep lah. Saking cakepnya hidup melarat. Kan biasa ya, orang soleh biasanya melarat biasanya. Ya. Kalau orang yang kaya kan biasanya kagak terlalu soleh biasanya. Ya. Kalau yang melarat biasanya soleh tuh. Ya. Makanya kalau melarat kagak soleh kebangetan. Udah melarat kagak soleh, belangsat itu ngapain aja lu? Nah iya. Nah biasanya ya. Nah istrinya ngeluh. Ya bahasa kita, Abi, gimana sih? Engkau ini kan kerja udah bertahun-tahun, usaha udah bertahun-tahun. Engkau rajin sholat, engkau rajin ibadah, sedekah nggak pernah putus, puasa Senin Kamis, tambah lagi puasa-puasa sunnah. Hidup engkau tuh nggak pernah caci maki, nggak pernah maksiat, nggak pernah durhaka. Orang-orang memuji kealiman engkau, memuji kesolehan engkau. Tapi kok hidup kita nggak kaya-kaya? Sekali diomongin sama istri masih sabar. 2 kali mulai, hati-hati nih yang urusnya gini, ya kan? 2 kali. Ya udahlah, minta sama Allah lah. Engkau kan orang soleh, minta sama Allah pasti dikasih. Emang dia nggak pernah doa minta pada Allah, ya Allah, saya jadiin kaya, nggak pernah, nggak doa kayak teman-teman, ya kan? Abdina bihalalik, ya kan? Kayakan saya dengan itu kan? Enggak, dia nggak pernah minta rezeki berapa, enggak. Ya doanya gitu, standar. Sampai 3 kali kemudian ya jengah juga namanya orang disuruh minta kaya mulu deh.
Nanti malam saya munajat kepada Allah, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekayaan pada kita. Doa. Ya benar itu dilarangnya pagi-pagi si suami ini berangkat dagang, tiba-tiba datang seseorang membawa sebongkah atau batak, sebongkah batak yang diikat dengan kain, datang ke orang, dia nyamperin ke istrinya. Bu, bapak udah jalan, kata kita gitu. Suami kamu udah pergi, udah berangkat. Ini ada titipan. Dari siapa? Ini titipan dari bosnya. Oh gitu. Ini ada titipan dari bosnya, dari Rob, makanya saya bilang Rob, dari pemilik modal. Ini hadiah dari pemilik modal yang memperkerjakan suami kamu. Silakan ambil. Itu sampai di dalam ketika dibuka batu bata, itu batu batanya dari emas. Kalau zaman dulu biasa ya, orang dibayar pakai emas biasa. Jangan teman-teman nggak usah kaget. Ya, kalau pakai duit kan memang belum ada. Gitu. Dibayarnya pakai batu bata emas. Itu istrinya nangis. Tapi saking senangnya juga, jarang-jarang punya emas. Terus kemudian si suaminya berangkat lagi, pulang ke rumah terus dia bilang sama istrinya, kamu ada tamu tadi? Iya. Baru saja bos kamu ngirimin. Dia tahu deh wali kan, yang ngirimin mereka tapi dia nggak berani ngomong. Alhamdulillah, itu kan yang kamu mau, iya. Terus kemudian tidurlah yang berdua, biasa tidur. Terus kemudian di malamnya si istri ini mimpi. Dia berjalan bersama suaminya, bersama anaknya, dia satu keluarga, dia masuk sebuah istana, indah istananya, gede, megah, diiringi dengan berbagai bidadari surga, makanan yang enak-enak. Terus saking senangnya, yuk kita jalan-jalan dulu yuk. Jalan-jalan. Jadi suami istri itu jalan-jalan, sampai di sebuah tempat, dia lihatnya ada satu tembok rumah dia, tembok istananya bolong. Ini jelek banget, istana kagak ada batanya ini. Yang lain ada batanya semua, ini kagak ada. Dijawab sama malaikat Jibril, lah kan dulu udah kamu minta waktu di dunia. Itu istri langsung bangun kaget nangis bangunin suaminya. Di situ istrinya kemudian sadar bahwa ini ibroh. Ya namanya cerita masalah benar atau salah kan cerita ya. Itu urusan yang pengarang kitab ya. Tapi ceritanya ada itu di kitab Dua Telatin. Itu terserah masalah. Yang kita bisa ambil ibrohnya adalah kalau kesolehan kita dibayarkan dengan sejumlah keduniawian ya. Itu sebetulnya ya tetap aja nggak ada bagusnya buat kita. Sekalipun itu dibayar sama Allah dengan keduniawian gitu ya, tetap nggak kebayar. Nah jangan kita udah nggak kebayar, jangan taruh kolbu kita kemudian dengan merasa senang dengan kenikmatan itu lebih parah lagi. Nanti gantinya kalah sama di akhirat. Jadi jangan pernah teman-teman konversikan itu, jangan pernah. Ini lagi-lagi ya, ini dalam proses menata hati ya. Teman-teman belajar yang ikhlas, ngaji ikhlas, kalau dapat pekerjaan kerjakan dengan ikhlas, kalau usaha dagang lakukan dengan ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh mujahadah. Udah gitu aja. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya dagang kayak begini, saya kerja kayak gini, saya usaha begini, saya belajar dari ini dan sebagainya. Itu dalam rangka saya menjauhkan diri saya dari pekerjaan haram. Jangan punya niatan macam-macam, dengan kaya. Ya. Banyak orang dagang bertahun-tahun miskin. Ada orang yang nasibnya bagus baru dagang sebulan kaya. Ya kan? Kalau ada masalah kaya miskin tidak ngaruh sama ibadah. Makanya bolak-balik saya sampaikan, orang tuh suka salah menilai itu masalahnya. Kalau secara syariat sih nggak masalah ya. Ini kita bicara, ini saya berani nyampe ke teman-teman karena saya anggap teman-teman udah mulai dewasa karena kita udah belajar ini. Kalau bicaranya sama orang yang baru belajar sholat ya kalau bilang kayak gitu. Ya kan baru belajar sholat ya, percuma lo sholat nggak bakal kaya. Ya berarti dia sholat, ya kan? Jangan orang kayak begitu. Semangat itu bagus. Ya, sholat yang rajin biar rezekinya nambah. Nggak apa-apa, karena kan makanya masih syariat. Ya kalau belajar saya kan begitu. Nah yang teman-teman pelajarinya hakikat sekarang. Dulu kita punya pikiran kayak gitu nggak masalah. Sekarang kita udah naik, level kita udah naik. Ya ubah pikirannya gitu. Dulu gue sholat karena pengen kaya, dulu gue sholat karena rezeki, gue sholat pengen kawin, gue sholat pengen begini, pengen begitu. Ubah sekarang. Kenapa sholat? Perintah Allah. Udah. Akhirnya nggak ada kekecewaan dan Allah nggak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau teman-teman mikirnya masalah duit, akhirnya kita yang disalahin apa? Sholat. Wah, sholat mulu bakal kaya-kaya. Ada orang yang sholat baru belajar sholat ya. Dulu dia sakit, kurang sehat lah kayak kita, tapi masih bisa jalan sebagainya.
Terus sholat pinggangnya kumat. Dia ngomong sama saya. Saya nggak bohong, dia ngomong. Saya tanya, Pak, kok sekarang jarang jamaah, jarang sholat di musola lagi? Dia jarang nggak ketemu saya, Pak. Ustaz, saya sejak sholat pinggang saya sakit. Ngomong masih kayak gitu. Saya sejak sholat pinggang saya sakit. Berarti dia punya pikiran kalau saya sholat, Allah beri saya kesembuhan, Allah beri saya kesehatan. Benar secara syariat. Tapi secara hakikat salah. Secara hakikat salah. Banyak ulama yang ibadahnya luar biasa, ya akhirnya meninggalnya harus menjalani tahap-tahap sakit yang luar biasa. Ya kan? Apa terus kemudian dia nggak jadi ulama? Tetap jadi ulama. Nabi apa yang dikasih itu sakit kulit? Nabi Ayub. Ya kan? Nabi Ayub kan sakit luar biasa. Sakit luar biasa sampai di baratin katanya sampai belatungan ya. Walaupun saya sampai sekarang belum nemuin ceritanya itu. Ya. Tapi ada orang cerita ceramah biar seru kali ceramahnya ya. Nah, sampai belatungnya diambil, terus habis sholat dimasukin lagi. Terus nggak saya bayangin tuh belatungnya bisa begitu. Tapi intinya parah lah gitu ya, penyakit kusta, penyakit lepranya parah. Ditanya sama istrinya ya, wahai Ayub, wahai suamiku, engkau ini kan nabi. Yang kalau angkat tangan masih dijawab nabi ya. Kenapa kau nggak angkat tangan? Angkat tangan minta, ya Allah, sembuhkan saya. Selesai, sembuh kamu orang kamu nabi. Apa kata Nabi Ayub? Waktu itu beliau udah sakit 20 tahun. Saya baru sakit 20 tahun. Sementara waktu itu umurnya masih 80-an. Ya. Nabi Ayub sakit umur 80-an. Sementara Allah ngasih saya kehidupan sehat, kehidupan menyenangkan, punya kamu, punya anak selama 80 tahun. Masa saya yang cuma baru 20 tahun udah ngeluh? Terus yang 80 tahun kemarin gimana? Gak sebanding dengan kenikmatan yang Allah beri selama 80 tahun. Ya isinya sampai gode-gode ke Nabi, levelnya beda ya. Akhirnya sampai kemudian minta cerai dan sebagainya. Faslun. Apa tadi? Fajtahid maka bersungguh-sungguh. Fajtahid maka bersungguh-sungguhlah kamu. Ya berapa? Ya berjuang ya, jihad. Berjuang fi qalbihi dalam mencarinya, ya mencari ma'rifatun nafs, mencari jati diri kita supaya kita bisa ma'rifatullah. Watruk dan tinggalkan asgholat dunia, kesibukan duniawi. Kulluha semuanya, semua dunia. Dunia itu kalau rujukin dia jadi muannats ya. Makanya pakai domirnya ha ya. Walaupun dunia kan gak ada tamar butohnya ya, gak ada tamar butohnya, tapi untuk statusnya muannats, makanya pakai ha. Wa kullu syarafin dan setiap kemuliaan. Wa kullu syarafin dan setiap kemuliaan lam yazhar yang tidak tampak. Lam yazhar yang tidak tampak di dunia di alam dunia. Di dunia di alam dunia bahwa maka dia ya maka akan tampak fil akhirati di akhirat. Tenang aja. Farahun maka menjadi kebahagiaan. Nanti di akhirat menjadi kebahagiaan bila ghamin tanpa kesudahan atau tanpa keraguan boleh. Tanpa keraguan atau tanpa kesudahan. Di akhirat jadi apa lagi tuh? Wabaqo'un dan menjadi abadi. Baqo' kekal. Menjadi abadi. Bila fana'in tanpa kerusakan. Fana. Lawannya baqo' kekal, fana. Dunia fana. Jadi fana. Fana itu rusak. Waqudratun dan menjadi kekuasaan. Menjadi kekuasaan bila ajzin tanpa kelemahan. Nanti di surga sehat terus, makanya nggak ada rumah sakit di surga. Dokter kagak laku. Wa ma'rifatu dan menjadi pengetahuan.
menjadi pengetahuan bila jalin dengan tanpa kebodohan. Jahal bodoh. Bila jalin dengan tanpa kebodohan. Wa jamalun dan menjadi keindahan. Wa jamalun dan jadi keindahan. Wa jalalun dan jadi keagungan. Menjadi keagungan. Azimani yang besar keduanya. Keduanya rujuknya jamal wa jalal. Rujuknya ke jamal wa jalal. Wa amal yauma adapun pada hari ini. Wa amal yauma maka adapun pada hari ini. Falaisa syai'un tidak ada sesuatu pun. Falaisa syai'un. Falaisa tidak ada apa syai'un sesuatu pun. Ajaza yang lebih lemah. Ajaza yang lebih lemah. Minhu darinya. Ya, dari kita maksudnya. Nggak ada yang lebih lemah dari kita. Lemah kita, lemes. Apalagi soleh. Ya tadi itu. Makanya orang melarat itu identik sama soleh. Harusnya orang melarat identik dengan kesolehan. Karena banyak orang-orang soleh itu dia memilih hidup melarat. Jadi hidup melarat itu pilihan ya. Kalau orang kan melarat ya takdirnya begitu. Ya. Kalau wali itu melarat pilihan, dia bisa jadi kaya, tapi dia lebih memilih melarat. Makanya saya bilang, Nabi aja doanya apa? Allahumma amitna miskinan, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkan saya ahyina miskinan dalam keadaan miskin. Padahal Nabi bangsawan loh, orang Quraisy itu bangsawan, pemegang kunci Ka'bah orang Quraisy. Yang kalau bikin pasar harus izin sama orang Quraisy. Ya. Tapi Nabi doanya Allahumma ahyina, ya Allah hidupkanlah saya miskinan dengan keadaan miskin. Wa amitna dan matikanlah saya miskinan dalam keadaan miskin. Wah itu ya doanya Nabi ya. Nah, beliau hidup dengan kesederhanaan, hidup kamarnya cuma 4x4 meter. Yang kalau beliau salat tahajud istrinya harus angkat kakinya, jolor lagi kan, dan seterusnya itu kan. Kalau beliau punya uang lebih dikasih ke orang, karena hidupnya sederhana aja. Dan beliau meninggal pun masih punya tanggungan gade baju besi ya, yang kemudian dibayar sama Sayyidina Umar, tapi nggak mau orangnya akhirnya dibeli sama Sayyidina Ali gitu ya, dan seterusnya. Itu ya tercapai. Tapi miskinnya itu dalam rangka memilih. Dalam rangka memilih, ya Allah, ya saya milih miskin. Nah, kalau orang yang soleh yang saya alami teman-teman ya, orang-orang yang derajat kesolehan itu kalau dia minta miskin itu tetap terbalik, malah dikasih kaya sama dia. Tapi kalau udah soleh lagi, nah ini udah soleh kubik ya. Oh tadi kuadrat nih. Kalau kuadrat, ya Allah sederhanakan saya kehidupan saya biar saya nggak keduniawian, gitu ya. Ini masih kuadrat nih. Itu nanti akan Allah berikan berbagai yang tidak kita duga. Justru sebaliknya. Karena apa? Karena untuk jadi ujian buat dia. Bener nggak doanya itu? Lo serius ya? Lo sungguh-sungguh nggak? Tapi ketika dia benar-benar sungguh-sungguh, naik derajat dia ke kubik tuh. Ya udah plus. Ya Allah, jadikan saya hidup sederhana. Baru saat itulah Allah ijabah dia hidup dalam kesederhanaan. Makanya ujiannya itu adanya di kuadrat nih, level kedua. Ya Allah, jadikan saya hidup sederhana. Enggak. Jangan kira teman-teman bakal hidup sebaliknya. Allah bakal kasih berbagai kenikmatan. Apapun yang teman mau bakal kesampaian. Hati-hati itu. Ini saya ingatin dari sekarang. Apapun yang teman-teman pengen, walaupun teman-teman nggak duga, bakal kesampaian. Di saat itu, teman-teman harus sadar, itulah ujian dari Allah tentang keistiqomahan kita. Apakah dengan nikmat tersebut kita tetap istiqomah beribadah? Apakah dengan kehebatan, kemuliaan yang Allah berikan sifatnya sementara itu, kita tetap rajin istiqomah untuk menuntut ilmu dan sebagainya? Atau yang lain sebagainya gitu ya. Hati-hati. Kalau teman-teman berhasil di situ, lalu kemudian teman-teman naik, maka benar-benar baru Allah berikan kecukupan dalam kesederhanaan. Nah itu yang mahal. Jadi kalau sekarang ada kemungkinan teman-teman malah kebalikan. Ya siap-siap aja, ada kemungkinan teman-teman malah punya yang lebih dari yang teman-teman minta. Ini saya ngalamin sendiri soalnya. Ya, saya bicara ini kan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Saya ngalamin sendiri. Ya, tapi ntar kalau teman-teman udah mulai naik lagi, mulai lagi, minta kepada Allah cukup dalam kesederhanaan baru ntar Allah kabulkan. Tapi kalau sekarang, ya Allah, saya beribadah hanya kepada Engkau. Saya nggak ngarepin rezeki, ya Allah. Engkau berikan sedikit, alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah.
berarti saya punya peluang untuk sedekah. Hati-hati, Allah bakal kasih lebih. Kenapa? Tadi itu untuk nguji kita serius gak doanya, atau jangan-jangan ngarep gitu. Doanya minta sederhana, tapi dalam hatinya ayah ya Allah. Kan beda. Kalau Nabi mah bener, beliau doanya minta sederhana, ya di dalam kolbunya juga minta sederhana. Kalau kita kan kagak. Ya ada orang miskin, kita mau ngobrol sama miskin, biasanya gitu. Orang miskin kumpul sama miskin biasanya. Ngomong lah, kita mah alhamdulillah ya udah hidup kayak gini, mau senang. Itu kan dalam hatinya tetap mau gini, gempol pengen kaya. Tetap omongan apa aja kan. Wah, alhamdulillah kita syukur. Tetap dalam hatinya mau begini. Ya, wa amal yauma falaisa syai'un ajaza min buli anau miskinun. Ya. Wa amal yauma maka pada hari ini falaisa maka tidak ada sesuatu ajaza yang lebih lemah ya. Li'annahu karena sesungguhnya dia itu miskin, naqisun yang penuh kekurangan. Nah, nanti di saat itu baru deh teman-teman akan dikasih miskin, akan dikasih kekurangan. Tapi ini jangan diartiin secara syariat ya. Miskin di sini bukan miskin gak punya duit, bukan. Kekurangan di sini bukan kekurangan gak punya apa-apa, bukan. Miskin itu dalam artian hakikat. Miskin dalam artian hakikat itu gimana? Allah memberikan berbagai fasilitas kepada dia, ya. Tapi dia tetap meluangkan fasilitas tersebut untuk orang lain. Dia rezekinya banyak, tapi rezekinya dibagiin ke orang lain. Karena hakikatnya tetap miskin. Paham maksudnya? Ini saya punya uang nih, saya nggak punya uang dulu, saya nggak punya uang. Berarti saya miskin kan? Nah sekarang Allah ngasih saya uang 100.000, gitu ya. Allah ngasih uang saya 100.000, maka 50.000 saya buat makan sama istri, 50.000 saya kasih sedekah. Orang masih bilang saya orang standar, orang sederhana, karena penghasilan 100.000, gitu ya. Sekarang Allah ngasih saya 1 juta, Allah ngasih saya 1 juta. Keperluan saya kan cuma 50.000 buat makan anak istri. 50.000 untuk makan anak istri, 950.000 saya offer ke fakir miskin, yatim piatu, duafa, anak yatim dan sebagainya. Orang-orang tahunya saya punya penghasilan gede, maka saya disebut orang kaya dan secara saya itu orang kaya. Tapi hakikatnya saya tetap miskin. Kenapa tetap miskin? Karena uangnya saya limpahin ke orang lain. Sama maksudnya? Nah itu yang disebut dengan miskin secara hakikat. Jadi uangnya tetap banyak, tapi tetap dimanfaatin fisabilillah di jalan Allah, bukan dimanfaatin buat diri sendiri. Gitu. Terus kemudian wa inna masyarafu namun hanya saja kemuliaan godan hari esok, godan hari esok idza qara'a jika ditancapkan, jika dia menancapkannya min hadhil kimiai dengan pengetahuan ini ala jauhari qalbihi atas esensi kolbunya hatta sehingga dia itu ya khusah menyelamatkan, ya kholis itu ikhlas ya, memurnikan, tapi di sini maksudnya menyelamatkan. Orang yang ikhlas itu disebut orang yang selamat, maksudnya bisa menyelamatkan diri dia dari keserakahan dan sebagainya. Minhu akan dirinya syibhul ini akan perumpamaan binatang. Selamat dia. Nanti di akhirat mukanya nggak seperti binatang. Gitu. Kan kemarin udah kita pelajarin tuh. Ya, orang sekarang hidupnya teman-teman mukanya Ibnu Adam, mukanya masih manusia. Tapi nanti yub'atsu dibangkitkan kita ya, yaumil qiyamah dalam hari kiamat itu sesuai kadar ukuran kita masing-masing selama hidup di dunia. Yang marah-marah jadi apa mereka? Anjir, jadi anjing. Nah, iya, yang doyan nurutin hawa nafsu. Apa aja pengen kaya, pengen itu, pengen ini. Jadi apa? Jadi babi. Yang pertama jadi kalbun, jadi anjing. Yang kedua jadi jadi babi. Ya itu tuh bentuk kita. Nah kalau kita berhasil bisa ngerem itu menjadi penunggang kuda yang benar,
Dalam hal ini jadi penuh, maka nanti akan jadilah kita orang yang ikhlas. Ikhlas dalam arti di sini adalah bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk tidak merubah sifat aslinya sebagai manusia. Jadi nggak berubah dari itu kita jadi anjing atau jadi babi. Wa yablugha dan bahkan sampai nggak di situ aja tuh, bahkan sampai itu dia darajatal malaikati, pada derajat malaikat, sampai deh ke derajat malaikat. Fa in roja'a, namun jika kembali dia, ini sebaliknya ya. Namun jika dia kembali ila syahwati, pada nafsunya, ila syahwati dunia, pada nafsu duniawi, pada syahwat dunia, nafsu dunia. Fabulat, maka lebih dia dominan, lebih dominan atau lebih pantas juga boleh, lebih dominan atau lebih pantas alaihi baginya apa al-bahaimu, menjadi binatang yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kalau nurutin nafsu dunia ya pantasnya jadi binatang. Li'anna, karena sesungguhnya bahain, karena sesungguhnya binatang itu tasiru, berubah pada asalnya, itu tasiru berubah pada asalnya ila turabi, menjadi tanah, wa yabqa, dan abadilah dia, dan kekallah dia, abadilah dia, fil azabi, dalam azab. Na'udzu, memohon perlindungan kita mohon perlindungan billahi, kepada Allah, min dzalika, akan hal tersebut atau hal demikian, hal tersebut. Wa nastajiru, dan memohon kita, berlindung kita, bihi, kepada Allah. Wa huwa, adapun Allah itu ni'mal maula, sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik pemelihara, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong, dan sebaik-baik penolong. Walhamdu, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, penguasa semesta alam. Wasalla, dan semoga memberi rahmat takzim, wasalla, dan semoga memberi rahmat takzim siapa Allahu Allah, ala sayyidina, pada pimpinan kami atau panutan kami, boleh. Ala sayyidina, pada pimpinan kami atau panutan kami, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina, halnya seluruhnya, ajma'ina, halnya seluruhnya. Wallahu a'lam. Selesai itu ya.